Banyak sekali pertanyaan seputar menstruasi yang telah masuk di email bahkan di Twitter kami. Dan pertanyaan itu tidak hanya berkaitan menstruasi saja, tapi yang dikaitkan dengan beberapa penyakit pada wanita seperti kista atau miom. Nah, saat ini pertanyaan-pertanyaan tadi ingin kami masukkan apakah itu kategorinya mitos atau fakta. Dwi, nanti tolong dibantu penonton di studio ya. Yang pertama, kista atau miom pada wanita itu membuat wanita tidak bisa punya anak. Mitos atau fakta? Silakan Wi, pilih Wi. Yang ini aja yang terdekat ya. Oh iya. Kenapa Ibu jawabnya fakta? Karena banyak kasusnya Mbak. Banyak kasusnya yang miom dan kista tidak bisa punya anak. Baik, jawaban untuk pernyataan tadi, mitos atau fakta, jawabannya adalah mitos. Ya, silakan Dokter Anggi, kenapa mitos? Iya, jadi kista ataupun miom itu sebenarnya bukan membuat seseorang itu tidak bisa punya keturunan, tapi akan mempersulit. Itu benar. Ya, jadi yang mempersulit itu adalah fakta, tapi kalau tidak bisa itu mitos. Oke. Gimana tadi, jelas bukan? Jelas. Pintar, kita masuk ke pernyataan berikutnya. Kista dan mioma selalu disertai dengan gejala nyeri atau kram pada perut. Mitos atau fakta? Ini kayaknya yang cowok tahu banget nih. Coba nih sekali tanya cowok, Boleh tanya ya dokter? Boleh, boleh. Apa alasannya? Pernah ngeliat istri saya aja gitu. Oh. Kenapa istrinya Pak? Pernah kena kista atau mioma? Ya enggak sih, kayak gejala aja tuh. Istri pertama, istri kedua Pak. Istri. Ya udah. Gimana dokter nih? Nah, kalau dari penonton di studio itu fakta, Anda di rumah gimana? Jawabannya adalah mitos. Silakan Dokter Anggi. Iya, benar. Jadi itu adalah mitos. Kenapa? Karena tidak semua miom dan kista itu akan menimbulkan rasa nyeri. Oke, berarti yang tidak disertai nyeri sama sekali sejak pertama kali dapat mens juga bisa berisiko terkena kista atau miom. Benar sekali. Biasanya gimana itu dok untuk deteksi dininya? Bisa kita lakukan dengan ultrasound USG. Oh gitu. Baik, pernyataan berikutnya. Miom atau kista adalah penyakit keturunan. Mitos atau fakta? Apa jawabannya Mas? Mitos katanya. Gimana dok? Jawabannya adalah fakta. Silakan Dokter Anggi. Iya, jadi ada kondisi tertentu di mana kista itu bisa diturunkan. Memang kadang secara tidak langsung, kadang secara langsung. Yang secara langsung itu berarti kalau misalnya mamanya ada riwayat miom atau kista, itu anak putri juga beresiko. Benar sekali. Kalau misalkan tadi secara tidak langsung, mungkin hidup, dari nenek. Jadi tidak langsung. Oke, pernyataan selanjutnya. Nah, ini banyak juga yang bertanya apakah kista atau mioma itu kalau pengen sembuh harus diangkat. Mitos atau fakta? Gimana Mbak, jawabnya apa Mbak? Mitos. Karena?
Soalnya saudara ada yang punya kista tapi bisa hamil dan nggak perlu diangkat. Jawabannya adalah mitos. Pinter ya. Pinter kamu. Silakan Dokter Anggi. Ya, jadi tidak semua kondisi di mana mioma dan kista itu harus diangkat. Oke, tidak semua. Ada indikator nggak? Ya, ada. Jadi yang pertama itu ukuran yang sangat menentukan. Ukuran, kemudian letak itu untuk mioma. Oke, letak. Dan kalau untuk kista juga, apakah ini sudah mengganggu untuk kesuburan atau tidak? Baik, itu tadi beberapa pernyataan yang mungkin banyak beredar dan mungkin saja lagi itu Anda percayai dan bisa mengganggu kesehatan Anda. Dokter Anggi, terima kasih sudah membantu saya. Dan Dwi, mari say hello sama dokter kita. Temen saya pinter-pinter dokter. Iya, ya. Nah, semoga tadi beberapa pernyataan dari kami bisa menjawab pertanyaan dari Anda melalui email dan Twitter. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os.